Pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai materi budaya positif kepada ibu dan bapak guru di sekolah, lalu membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Semangat. Pagi-pagi harus semangat. Nah, kalau kita lemes di hadapan anak-anak juga bisa lemes. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salatu wassalam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini coba saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif pada modul pertama di pendidikan guru penggerak ini. Baik, sebelumnya mungkin ada peraturannya ya ketika kami menyampaikan materi. Jadi mohon untuk menyimak materi yang disampaikan, dan ada sesi tanya jawab tidak? Nah, jika ada pertanyaan dipersilahkan, gitu ya. Baik, kita mulai dengan budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Terutama budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif artinya adalah nilai-nilai atau ya kebiasaan yang memang sudah ada di sekolah ini. Apa saja kalau di insan sama? Misalkan tanggung jawab, atau datang tepat waktu, atau menghormati orang lain, gitu ya. Atau guru-gurunya penyambutan siswa, atau sholat duha. Itu termasuk dari budaya-budaya positif. Di insan tama juga ada yang namanya standar kecakapan ya. Ya, setiap tahun, setiap semester ada checklist, ada budaya belum berkembang kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam budaya positif yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara mengembangkan budaya positif ini ke anak-anak kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas budaya positif lebih detailnya, baik, izinkan menyampaikan apa saja yang disampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini sesuai dengan filosof Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kelima adalah posisi kontrol. Dan terakhir adalah restitusi. Insya Allah nanti dijabarkan satu persatu ya. Baik, kita melihat dari perubahan paradigma terlebih dahulu. Mungkin ibu dan bapak dulu sekali berpikiran bahwa kita itu pendidik gitu ya, pendidik yang menyalurkan ilmu kita kepada anak-anak, ya, menuntut anak-anak untuk bisa A, B, C, D. Betul seperti itu? Karena pengalaman saya di sekolah, waktu SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi kita dituntut untuk memenuhi kompetensi yang memang ada di sekolah, kayak gitu. Nah, kita rubah paradigma kita sesuai dengan filosof Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntut dan menuntut mempunyai arti yang sangat berbeda. Kalau menuntut, kita memaksakan kepada anak untuk bisa A, misalkan. Tapi kalau menuntut, kita membimbing anak-anak
untuk bisa sesuatu tanpa ada paksaan dari diri anak-anak, kayak gitu. Nah, kita coba ubah paradigma kita sekarang, kayak gitu. Bukan lagi menuntut anak-anak untuk bisa A, untuk bisa B, tapi kita menuntut anak-anak untuk bisa memenuhi kodrat dia gitu sebagai seorang anak dan kemampuan dia, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah berbudi pekerti. Seperti insan sama, kita pendidikannya adalah pendidikan karakter, kayak gitu. Ya, mungkin di pengalaman saya SD tidak ada budi pekerti gitu ya. Ya udah belajar kayak gitu. Seperti itu. Ya. Nah, perubahan paradigma yang kedua adalah terkait karakter atau budi pekerti pada siswa. Ketiga adalah bukan tabula rasa. Ada yang tahu namanya tabula rasa itu apa artinya? Ya, kertas kosong. Kita masih berpikir bahwa anak-anak itu kertas kosong atau tidak, yang bisa kita isi semau kita. Tidak. Dulu mungkin saya berpikiran bahwa anak-anak itu kertas kosong. Kita itu bisa menuntut anak-anak untuk bisa A, B, C, D. Tapi kita lupa paradigma kita bahwa anak-anak itu bukan lagi tabula rasa, bukan lagi kertas kosong. Anak-anak itu punya pemikiran sendiri loh dari rumah dibawa ke sekolah, punya karakter sendiri loh dari rumah ke sekolah. Guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun anak-anak, gitu ya. Ketika karakternya baik, kita hanya bisa menebalkan saja, ya, agar karakter baik itu bisa membudaya di diri anak-anak. Ini perubahan paradigma yang ketiga. Bukan lagi anak-anak kita anggap kertas kosong yang bisa kita coret-coret semau kita, kayak gitu. Tapi anak-anak punya pemahaman sendiri, anak-anak punya karakter sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator agar karakternya bisa lagi tumbuh dan lebih kuat, kayak gitu. Lalu yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodratnya anak apa? Bermain, betul. Apakah di kelas suka bermain? Suka. Nah, kodrat alam seorang anak adalah bermain. Kita tidak bisa paksakan anak-anak untuk diam. Paling 5 menit sudah main lagi, kayak gitu. Ya. Lalu apa kodrat zaman? Kodrat zaman terkait dengan teknologi. Ya. Jadi anak-anak memang sulit untuk dilepaskan dari teknologi. Seorang guru, orang tua hanya memantau gitu ya, menuntut anak-anak menggunakan teknologi pada zaman sekarang dengan sesuai gitu ya, sesuai dengan kodratnya, kayak itu sebagai seorang anak. Beda dengan zaman kita, misalkan di zaman kita tidak ada smartphone, tidak ada teknologi baru seperti zaman sekarang, kayak gitu. Jadi anak-anak ya boleh tahu gitu ya, sesuai dengan kodrat zamannya, tapi kita sebagai guru dan orang tua wajib memantau, kayak gitu. Lalu yang kelima adalah berpihak kepada siswa. Apa artinya berpihak kepada siswa? Ada yang tahu? Ya, kita membebaskan anak-anak untuk bisa berkreasi, untuk bisa memberikan pendapat, untuk bisa memberikan ide-ide mereka. Guru itu hanya sebagai fasilitator, kayak gitu. Jadi pembelajaran itu anak-anak dapatkan sendiri, anak-anak membentuk pemahaman sendiri dari pembelajaran yang mereka dapat, kayak gitu. Berpihak pada siswa. Kadang memang guru hanya melakukan satu metode, misalkan metode ceramah saja. Anak-anak mendengarkan, anak-anak hanya sebagai pendengar pasif, kayak gitu. Masih ada seperti itu? Masih, ya. Insya Allah kalau di insan Tama tidak ada, tapi secara fakta itu masih ada. Hanya menggunakan satu metode, anak
anak-anak mendengarkan saja guru berceramah gitu. Nah, kita lupa paradigma kita bahwa pendidikan itu harus berpihak pada siswa. Siswa itu berhak untuk memberikan pendapatnya, kayak gitu. Ya, agar memang pembelajarannya mereka membentuk pembelajaran atau pemahamannya sendiri. Yang keenam adalah petani. Nah, guru itu diibaratkan sebagai petani. Misalkan kalau tanahnya subur tapi gurunya tidak bisa mengajarkan, petaninya tidak bisa memanen, apakah tanamannya akan jadi? Tidak. Sama seperti guru. Ya. Misalkan siswanya udah bagus tapi gurunya nggak bisa ngajar, bisa nggak anak-anaknya jadi bagus? Enggak. Tapi kalau petani, ada cerita ya, zaman dulu mungkin tanah kering tapi petaninya jago sehingga tanah itu menjadi subur. Ada seperti itu? Ada. Kita ibaratkan seorang anak yang memang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, kita sebagai guru dengan berbagai macam metode mengajarkan anak-anak, kayak gitu. Akhirnya anak-anak bisa bangkit gitu ya, bisa memahami pembelajaran yang memang disampaikan, kayak gitu. Nah, kita rubah keenam paradigma ini ya, yang tadinya memang kolot gitu ya zaman dulu, kita rubah sesuai dengan yang tadi disampaikan seperti itu. Menuntun bukan menuntut, terus kita ajarkan berbudi pekerti, berkarakter ya. Lalu anak bukan lagi tabula rasa, anak mempunyai sikap, mempunyai karakter, guru hanya sebagai fasilitator. Terus kodrat alam dan kodrat zaman, lalu berpihak pada siswa dan guru sebagai petani. Ya, tergantung bagaimana kita menanam gitu ya. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Artinya, apakah disiplin itu bisa mendisiplinkan anak-anak? Kayak gitu. Ya, makanya kita perlu tinjau disiplin sekolah. Seperti itu ya. Lanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Seperti apa kontrol guru? Kita lihat ilusi-ilusi seorang guru. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Pertama, ilusi guru. Ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid? Tidak. Ini ilusi. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita memberikan ceramah gitu kepada anak-anak yang bermanfaat, tapi anak-anak tidak mau mendengar. Gitu. Lalu tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Aku jangan seperti itu, Bapak udah capek. Misalkan. Ya, akhirnya merasa bersalah, apakah menguatkan karakter? Tidak. Lalu empat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Mungkin dari beberapa aspek perlu dipaksa, tapi ada beberapa aspek juga yang memang anak-anak punya kebebasan sendiri. Seperti itu. Nah, stimulan respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia, realitas. Yang sebelah kiri adalah respon tentang dunia, yang ini fakta. Ya, teori kontrolnya. Realitasnya kita sama. Faktanya adalah kita berbeda.
Pandangan orang, semua orang melihat hal yang sama. Faktanya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya memandang Pak Wahyu seperti ini. Mungkin orang lain memandang Pak Wahyu beda. Kita memandang murid A sama dengan murid yang lain, tapi tidak bisa disamakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sulit. Faktanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Betul nggak? Betul nggak? Semua perilaku mempunyai tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Faktanya itu. Saya nggak bisa mengontrol Pak Awal. Hanya Pak Awal yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pak Wahyu ngajak sholat, gagal, dipaksa akhirnya. Benar betul? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang bisa kita lakukan. Tidak dipaksa. Tapi ada pilihan-pilihan lain agar anak-anak mau melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan gitu. Ingin kita ajak gitu. Lalu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi gitu. Apa? Mangga. Ya. Tidak semua yang dikatakan orang kafir benar. Tapi dari kita yang juga menulis fakta. Yang mana? Arab. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi karena memang pendapat orang berbeda-beda, ya. Orang itu berbeda-beda tergantung bagaimana persepsi penerimaan masing-masing. Kayak gitu. Ya, lanjut ya Pak Wahyu. Kedua adalah disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Masih ada yang berpikir disiplin itu adalah hukuman, tidak mentaati kedisiplinan akan dihukum. Ya, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ya, baik. Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen berpendapat bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kayak gitu. Misalkan tanggung jawab, ya, pada diri seorang anak muncul tanggung jawab, kedisiplinan pada diri sendiri, gitu ya. Sehingga kita ketika muncul dalam diri sendiri, dia akan kuat gitu, budayanya akan kuat, budaya tanggung jawabnya. Ketika memang dipaksakan kedisiplinan itu, mungkin anak-anak juga akan merasa apa ya, trauma atau apa gitu ya.
Di sini ada 3 pertanyaan tentang kedisiplinan. Yang pertama adalah mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Lalu, mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak? Terakhir, mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Maka muncul 3 motivasi diri para manusia. Apa saja? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar? Ketika kita tidak menggunakan helm, masih ada yang berpikir kita takut dihukum, takut dirazia, atau ketika kita tidak menggunakan masker, kita takut dihukum oleh guru, misalkan seorang siswa. Masih ada seperti itu. Lalu kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita memakai masker, anak-anak memakai masker, dapat hadiah loh dari guru. Berarti anak-anak masih mau pakai masker akhirnya. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, 2 poin ya untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan ini adalah dorongan eksternal. Guru menyampaikan ini, anak-anak kalau pakai masker nanti dapat hadiah. Itu dorongan eksternal kan? Anak-anak kalau tidak datang tepat waktu nanti bapak hukum. Itu dorongan eksternal. Tapi ketika poin ketiga, ini adalah dorongan internal dari diri anak-anak. Mereka itu misalkan pakai helm itu untuk biar aman, keselamatan, kayak gitu, menghargai diri sendiri, kayak gitu. Ya, jadi dorongan yang ketiga atau motivasi yang ketiga inilah yang memang harus kita tanamkan kepada diri anak-anak. Bagaimana caranya? Kita belajar bersama. Ya, agar anak-anak muncul motivasi pada dirinya dalam melakukan sesuatu yang positif. Nah gitu, bukan lagi paksaan guru, bukan lagi ancaman dari guru, kayak gitu. Ya. Lalu ada keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Apa saja contoh keyakinan? Tanggung jawab, menghormati orang lain, jujur, ya, itu termasuk keyakinan. Lalu peraturan itu lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mendorong teman, itu peraturan. Tidak boleh mencoret-coret meja atau tembok, kayak gitu, itu peraturan. Tapi keyakinan itu lebih abstrak dan harus ditanamkan kepada diri anak-anak, kayak gitu. Bagus. Kenapa diksinya keyakinan? Keyakinan lebih mantap gitu daripada peraturan. Kalau peraturan kita bisa melihat, coba peraturan dikaitkan dengan apa? Kenapa ada prinsip kelas? Hukuman, benar gak? Peraturan dikaitkan dengan hukuman gak? Jika tidak mentaati aturan, maka akan dihukum. Kan diksi yakin itu percaya ya? Ya. Berarti kepercayaan kelas. Ini dalam kelas, bisa keyakinan di sekolah, kita bisa bentuk
Jadi keyakinan itu tidak hanya di kelas, di sekolah, di rumah, di mana saja kita mempunyai keyakinan kita. Misalkan kita tanggung jawab, kita dimanapun mempunyai nilai tanggung jawab itu, mau di rumah, mau di tempat umum, ya, benar gak? Mungkin orang lain sudah mengikuti peraturan, tapi keyakinan bahwa kita memahami bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang positif, maka kita lakukan di mana saja. Kalau ini dalam ranah kelas, kayak gitu, jujur, kita bisa lakukan di mana saja, di kelas, kayak gitu. Keyakinan bahwa jujur itu harus dilakukan, jujur itu hal yang baik, kayak gitu. Jujur peraturan bukan? Hah? Jujur peraturan bukan? Jujur termasuk keyakinan, norma, jujur. Keyakinan adalah sesuatu yang memang kita yakini bahwa itu baik, itu positif, gitu. Keimanan lebih ke agama, Pak. Ya. Ini tidak saya bacakan ya, berhubung waktu. Nah, di kotak ini adalah peraturan. Kira-kira keyakinan yang timbul dari peraturan ini apa? Coba yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Saling menghormati. Ini bisa kita lakukan di mana saja? Bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Komitmen. Kita berkomitmen. Kita meyakini bahwa komitmen itu penting, sehingga murid punya hal yang positif untuk dilakukan. Dilarang melakukan kekerasan. Baik hati. Keyakinannya adalah saling menghormati dan keamanan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati. Iyalah, kalau ngantri ya udah ngantri terus. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kalau Islam kewajiban, hal yang haram, kayak gitu. Ya, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas koridor atau koridor. Keamanan. Ini keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan itu bisa kita gunakan di mana saja, kayak gitu. Ya, mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat umum, kayak gitu. Ketika kita sudah meyakini bahwa kita mempunyai tanggung jawab itu harus kita lakukan, gitu. Saling menghormati itu harus kita junjung, gitu ya. Maka kita tidak akan mengganggu orang lain dimanapun berada, kayak gitu. Nah, ini contoh pembuatan peraturan di kelas saya. Jadi anak-anak itu menulis peraturan dan keyakinan yang mereka tahu, gitu ya. Jadi setelah membuat peraturan dan keyakinan kelas, kita coba untuk menggunakan itu, gitu ya.
ketika memang ada anak-anak yang memang melanggar, kita coba ingatkan, ya, dan coba kita pahamkan bahwa penting gitu ya mentaati aturan. Nah, dihukum oleh penghargaan boleh atau tidak? Nah, boleh. Boleh nggak? Nah, di sini ada beberapa akibat mungkin ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Coba kalau anak-anak melanggar aturan lalu dikasih hadiah, dikasih penghargaan, ya bahaya. Penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Masa yang nggak taat misalkan dikasih hadiah, dikasih penghargaan, nanti yang solih malah iri kayak gitu. Jadi dihukum oleh penghargaan ini tidak boleh. Kita sudah membahas ini waktu itu ya di sama menghukum gitu ya, menghukum dengan misalkan anak-anak suruh menghafal itu tidak boleh. Benar gak waktu itu pernah dibahas? Masih ingat gak? Menghukum dengan anak-anak menghafal itu tidak boleh. Oke, alasannya apa? Alasannya anak-anak khawatir malah tidak mau menghafal, malah trauma dengan hafalan. Salah, ya. Baik, kira-kira hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Anak melakukan, anak mendapat konsekuensinya. Mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Hukuman. Ya. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Pertama, hukuman sesuatu yang harus suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dihukum menyakitkan nggak nangkep. Ada yang pernah ibu bapak dihukum waktu sekolah masih kerasa sampai sekarang? Hah? Masih? Nah, itu hukuman jangka panjang. Jangka panjangnya kerasa. Boleh kita menghukum jadinya? Ayo, psikologis anak akan terganggu. Kedua, membuat anak sakit fisik atau hati. Ya, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jika anak-anak menumpahkan air, ya udah anak-anak harus ganti. Itu yang harus terjadi. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Tidak dalam jangka yang sangat panjang seperti tadi hukuman. Masih ingat kan? Kita udah umur berapa tahun ini masih ingat hukuman yang diterima pada saat kita sekolah. Kayak gitu ya. Lalu anak menghargai kedisiplinan. 4. Stimulus tanggapan. 5. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi aturan. 8. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya sementara saja. Kalau konsekuensi. Jadi kita pilih hukuman atau konsekuensi.
Kita pahamkan anak-anak untuk bisa mengenali konsekuensi apa yang telah mereka lakukan. Kayak gitu. Gak sholat masuk neraka loh. Konsekuensi. Bukan. Hubungannya dengan Allah. Tapi tugas kita hanya memahamkan. Pemenuhan kebutuhan dasar. Baik. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan bertahan hidup ada 4: cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apakah itu? Seorang anak itu butuh cinta dan kasih sayang, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Betul nggak? Seorang anak itu perlu kasih sayang. Ulah dibicarakan wae. Anak-anak kayak minder. Ya, di kelas dibicarakan gitu. Anu nggak boleh gini, anu nggak boleh gitu. Wah, saya juga mungkin sering gitu ya. Sering gitu, masih. Tapi kita coba bersama-sama belajar gitu ya. Kedua, kebebasan, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Ini kebebasan. Lalu penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka suka bermain dan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Lalu kira-kira ini ada beberapa kebutuhan dasar. Contoh, kira-kira ini kebutuhan dasar yang mana? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini kebutuhan anaknya apa? Anak-anak ingin bebas bernyanyi di kelas. Tidak ya, ingin bebas menggambar gitu saat belajar, gitu, kebebasan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Anak-anak ingin dicintai, ingin disapa loh, gitu. Ini aku bro, tapi kalau ini misalkan pakai kerudung baru atau pakai apa gitu ya. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kesenangan, anak-anak ingin senang loh belajar di kelas, kayak gitu. Lalu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Terakhir adalah penguasaan. Ingin deh rasanya gambarnya disumputin gitu, nggak ditunjukin. Ya. Jadi anak-anak itu punya 4 kebutuhan ini, dan kita seorang guru harus bisa melihat kebutuhan apa dari seorang anak. 5 adalah posisi kontrol. Nah, saya singkat aja posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang harus kita miliki posisi kontrolnya? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau itu berasal dari motivasi eksternal. Yang harus seorang guru miliki adalah kontrol diri sebagai manajer. Misalkan guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau meyakini, kamu
maukah kamu memperbaikinya? Kayak gitu. Itu manajer, seorang manajer. Tapi kalau seorang penghukum beda lagi. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu penghukum. Kayak gitu. Lalu hasilnya menguatkan karakter. Jika kita seorang manajer. Lalu kalau penghukum memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Nah, seorang manajer, murid berkata, saya tidak peduli jika kita seorang penghukum. Akhirnya mereka tidak peduli jika dihukum. Lalu kalau seorang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan saya? Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau penghukum, manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri lebih baik lagi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia mereka. Tapi kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, saya cuma membandingkan antara penghukum dengan manajer. Jadi seorang guru harus punya posisi kontrol seorang manajer, sehingga tidak ada dampak kepada siswa. Malah siswa mempunyai dorongan sendiri, dorongan intrinsik, dorongan dalam diri sendiri untuk memperbaiki dirinya gitu. Lalu bagaimana caranya? Kita melakukan restitusi untuk misalkan hal-hal yang memang melanggar, anak-anak melanggar. Ini saya pernah buat demonstrasi, bisa cek di YouTube, nanti saya share. Contoh restitusi seperti apa, tapi ini hanya gambarannya saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini artinya muhasabah ya? Bahasa lainnya adalah penanganan siswa. Ya, bisa muhasabah, bisa refleksi. Nah, dalam restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi kita tetap memberikan nasihat. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini tergantung bagaimana kondisi kesalahan seorang anak. Kayak gitu. Misalkan ada anak yang terlambat sekolah, kita nanyakan menstabilkan identitas. Misalkan Bapak juga pernah kok terlambat sekolah waktu SD, gitu ya, waktu sekolah, ya. Ya, dengan berbagai macam alasan, gitu ya, agar anak-anak itu stabil dulu dirinya, tidak merasa terbebani dengan pertanyaan kita, kayak gitu. Lalu validasi tindakan yang salah.
membantu murid mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Anak melakukan sesuatu pasti mereka ingin sesuatu, ingin dilihat, ingin misalnya ajak main, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang usil. Kita harus paham basic need dari anak-anak itu, apa yang mereka butuhkan. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love, and belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survival bertahan itu. Lalu guru bertanya apa ketika validasi tindakan yang salah? Jadi hanya ada 3 ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan pada anak. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap dulu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau ketika telat sekolah, kenapa kamu terlambat sekolah? Kenapa kamu jahil gitu ya, atau mengganggu teman kayak gitu? Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tidak seakan-akan menginterogasi gitu ya anak-anak, ya itulah. Lalu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, nilai-nilai positif yang diyakini tadi, tanggung jawab, menghormati siswa lainnya gitu ya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Lalu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Misalkan menghormati orang lain, misalkan gitu ya. Antum tahu gak keyakinan yang pernah kita sepakati kemarin misalkan? Oh iya Pak, tidak saling menghormati. Nah, kalau memukul saling menghormati tidak, memukul menghargai orang lain tidak. Nah gitu. Jadi biar anak-anak berpikir dengan pertanyaan kita, sehingga anak-anak bisa mencari solusinya sendiri. Kayak gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Kayak gitu. Nah, restitusi ini adalah tahapan terakhir dari budaya positif. Ketika memang ada hal-hal yang melanggar gitu anak-anak terkait aturan dan keyakinan yang kita sepakati. Lalu guru sebagai fasilitator harus memposisikan sebagai manajer ya untuk menangani kasus dari anak-anak tersebut kayak gitu. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa digunakan ya di kelas minimal gitu ya, di kelas bagaimana kita bisa memahami seorang anak gitu ya. Kita rubah paradigma kita, tidak lagi menuntut seorang anak tapi menuntun seorang anak. Kita tidak lagi berpikir bahwa anak-anak itu kertas kosong yang kita mau isi apa saja ya. Ternyata anak-anak itu punya karakternya sendiri loh, punya pemahamannya sendiri loh. Jika buruk kita coba singkirkan, kita coba pahamkan ke anak. Tapi jika karakter-karakter baik, pemahaman-pemahaman baik, kita coba kebawakan gitu ya. Lalu kita coba posisikan kita sebagai manajer ya. Jika seorang manajer, insya Allah kita akan bisa menangani seorang anak tanpa membuat anak trauma, tanpa berdampak ke jangka panjang pada seorang anak kayak gitu. Sehingga anak
bisa mencari solusi sendiri dari perbuatan yang mereka lakukan. Itu sehingga tercipta budaya positif di kelas, lebih luasnya adalah di sekolah. Terkait apa saja budaya positif? Banyak, tanggung jawab gitu ya, dan hal-hal yang lain sesuai dengan keinsanan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tadi sudah melihat kegiatan-kegiatan di semester 1. Cinta mengevaluasi kegiatan semester 1. Di semester 1 Bapak masih lihat ada anak-anak ketika belajar itu kurang tertib, tidak disiplin, masih suka ada yang mengganggu teman-temannya, tidak menghormati teman-teman dan gurunya. Ketika temannya salah, antum ketawain. Itu namanya tidak menghormati. Ada gurunya sedang berbicara, antum mengobrol. Itu juga tidak menghormati guru. Tadi kita sudah melihat tampilan, kita sudah mengevaluasi. Kata Bapak tadi, yang baik kita kembangkan, yang jelek kita hilangkan dari diri kita. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah aturan yang kita harus sepakati sebelum kita masuk ke semester kedua. Waktu di semester 1 sudah ada aturannya, betul? Bapak tuliskan di situ. Tapi ternyata masih ada yang melanggar, masih ada yang tidak mentaati aturannya. Sekarang akan Bapak tegaskan kembali mengenai aturan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama. Baik, nanti Bapak akan bagikan kertas ya. Antum tulis kira-kira aturan atau kesepakatan agar kelas kita menjadi nyaman, menjadi tertib apa saja. Misalkan datang tepat waktu. Kesepakatan yang pertama, nanti tempel, kita baca bersama-sama. Siap? Tidak perlu pakai nama, langsung tulis, tidak perlu pakai hukuman. Tulis saja kesepakatannya apa. Misal, tidak mengganggu teman, menghormati teman, datang tepat waktu, izin kalau keluar kelas. Tuliskan aturannya ya, kesepakatannya yang mau ditulisnya, jangan yang ada tempelannya ya, di belakang tempelannya. Ya, usahakan berbeda biar aturannya banyak. Iya itu pertigaan nih. Ya, jangan ada tempel-tempelannya ya. Ya. Di belakang tempel-tempelannya. Ya. Aturannya ya, kesepakatannya. Gak usah nanya, tulis aja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.